Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Ela Novita Sandra, NIM 305. Nah, di sini aku mendapatkan tugas hukum acara perdata dengan dosen pengampu, Ibu Nur Putri Hidayah, AMD SHMH. Aku di sini sifatnya menjelaskan dan juga sharing aja ya. Nanti kalau teman-teman lihat videoku ada yang salah atau kurang dalam aku menjelaskan, bisa langsung dikoreksi atau feedback dan tulis aja di komentar bisa kok. Oke, nah di sini aku akan menjelaskan materi terkait dengan surat kuasa. Nah, sebelum kita tahu apa itu definisi dari surat kuasa, alangkah baiknya untuk mengetahui dasar hukum dari surat kuasa itu sendiri. Oke, dasar hukum dalam surat kuasa di sini merujuk pada pasal 1792 KUH Perdata. Nah, jadi jika menurut dengan pasal tersebut, pemberian kuasa itu adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Jadi surat kuasa itu digunakan untuk melimpahkan suatu wewenang dari pihak yang secara sah memiliki wewenang kepada pihak lain, di mana pihak ini nantinya akan mewakili pihak pemilik wewenang dan mempunyai otoritas penuh terhadap objek limpahan kuasa sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam surat kuasa. Oke, di sini ada dasar hukum lain ya dalam surat kuasa. Ada bagian satu itu merujuk pada pasal 1792 sampai 1799 KUH Perdata, di mana berisikan mengenai sifat pemberian kuasa. Nah, pemberian kuasa di sini, jika kita merujuk pada pasal tersebut, adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Pada bagian 2 ada pasal 1800 sampai dengan pasal 1806 KUH Perdata, di mana pada pasal tersebut berisikan mengenai kewajiban penerima kuasa. Nah, penerima kuasa di sini adalah pihak yang menerima kewenangan dari pihak lain untuk melakukan tindakan hukum atas nama pihak lain. Yang ketiga ada pasal 1807 sampai dengan pasal 1812 KUH Perdata yang berisikan mengenai kewajiban pemberi kuasa. Oke, pemberi kuasa di sini tuh maksudnya adalah pihak yang memberikan kewenangan kepada pihak lain untuk menjalankan suatu perbuatan demi dan atas namanya. Dan yang terakhir yaitu bagian 4. Ada pasal 1813 sampai dengan pasal 1819 KUH Perdata. Oke, di sini macam-macam surat kuasa. Ada 5 ya. Yang pertama ada kuasa umum. Jadi untuk kuasa umum sendiri ini diatur dalam pasal 1795 KUH Perdata, di mana tujuannya itu untuk mengurus kepentingan pemberi kuasa, misalnya aja pengurusan harta kekayaan. Nah, yang kedua ada kuasa khusus, di mana pemberian kuasa yang diberikan dengan kewenangan yang sifatnya khusus. Di sini dimaksud dalam pasal 1795 KUH Perdata. Jadi kewenangan tersebut untuk bertindak di depan institusi peradilan, mewakili kepentingan umum atau law interest, memberi kuasa dengan syarat-syarat diatur dalam pasal 123 HIR. Yang ketiga ada kuasa istimewa. Nah, kalau kuasa istimewa ya pasti sifatnya di sini sangat-sangat khusus karena ada kepentingan pemberi kuasa yang sangat penting. Misalnya aja nih, peletakan hipotek atau hak tanggungan kepunyaan pemberi kuasa, terus membuat perdamaian dan pengucapan sumpah untuk dilakukan penerima kuasa. Surat kuasa istimewa ini diatur dalam pasal 1795 KUH Perdata, terus pasal 157 HIR dan juga pasal
184 RBG. Pemberian kuasa istimewa ini harus berbentuk akta otentik yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, yaitu misalnya itu notaris. Itu dijelasin dalam pasal 123 HIR. Yang keempat ada kuasa perantara, di mana surat kuasa ini lazim disebut dengan kuasa yang kuasa kuasa agen yang ditemukan dalam pasal-pasal 1792 KUH Perdata dan pasal 62 KUH Dagang, di mana pemberi kuasa memberi perintah kepada pihak kedua dalam kedudukannya sebagai perwakilan atau agen untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dengan pihak ketiga. Dan yang terakhir ada kuasa mutlak. Nah, kuasa mutlak di sini dikenal dalam jurisprudensi Mahkamah Agung atau MA. Di antaranya yang pertama ada putusan MA tanggal 16 Desember 1976 nomor 731 K garing SIP garing 1975. Dan yang kedua ada putusan MA tertanggal 17 November 1987 nomor 3604 K garing PDT garing 1985. Dalam putusan MA ini menegaskan kembali norma yang terdapat dalam putusan di atas. Jadi surat kuasa mutlak ini tidak dijumpai aturannya di dalam KUH Perdata. Tapi putusan MA mengakui keberadaannya sebagai suatu kebutuhan hukum. Nah, hal minimum yang harus ada dalam surat kuasa menjadi pihak formil di pengadilan atau perdata. Yang pertama ada menyebutkan identitas para pihak. Yang kedua ada menyebutkan objek masalah yang harus ditangani oleh penerima kuasa yang disebutkan secara jelas dan benar. Yang terakhir ada menyebutkan kompetensi absolut dan kompetensi relatif di mana surat kuasa khusus tersebut akan digunakan. Nah, surat kuasa sendiri terdiri dari pertama, identitas pemberi kuasa, kedua, identitas penerima kuasa, ketiga, hal yang dikuasakan disebutkan secara khusus dan rinci, tidak boleh mempunyai arti ganda. Yang keempat, ada waktu pemberian kuasa. Yang kelima, penentuan domisili hukum. Yang keenam, ada tanda tangan pemberi dan penerima kuasa. Jadi, dalam hal minimum yang harus ada dalam surat kuasa untuk menjadi pihak formil sendiri di pengadilan perdata diuraikan dalam HIR dan SEMA. Tepatnya pada pasal 123 ayat 1 HIR yang menyebutkan syarat pokoknya, yaitu surat kuasa khusus yang harus berbentuk tertulis atau akta, yang kemudian disempurnakan lagi oleh beberapa SEMA mengenai syarat surat kuasa khusus. Syarat sah kuasa khusus dalam SEMA sendiri itu terdapat dalam SEMA nomor 2 tahun 1959, di mana yang pertama menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan. Yang kedua menyebutkan kompetensi relatif. Yang ketiga menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak. Yang keempat menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Nah, jadi dari keempat syarat di atas itu sifatnya kumulatif. SEMA nomor 1 tahun 1971 ini menguraikan bahwa pengadilan tidak dibenarkan lagi memberikan kesempatan kepada pihak untuk melakukan perbaikan surat kuasa khusus. Oke, mungkin sekian ya materi yang aku sampaikan. Jikalau dari teman-teman ada pertanyaan atau hal apapun itu terkait materi ini, bisa dituliskan di kolom komentar. Sekian dari aku, semoga bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.